Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi bahasan mengenai rangkaian listrik arus searah. Ini dalam materi kelas 12 SMA ya. Kali ini kita akan bahas mengenai rangkaian hambatan. Pada video sebelumnya itu sudah kita bahas tentang rangkaian sederhana ya. Jadi rangkaian yang hanya terdiri dari satu buah loop. Nah, hambatan ya dalam kenyataannya boleh saja dirangkai secara seri, paralel, atau kombinasi antara seri dan paralel, dan bahkan ada rangkaian lain yang kemudian disebut sebagai jembatan Wheatstone ya. Nah, kita akan lihat rangkaian yang pertama, seperti apa sih yang dirangkai secara seri. Seri itu artinya deret ya, bersambung. Jadi dalam gambar sudah saya berikan, ini ada hambatan atau resistor dengan nilai hambatan R1, R2, dan R3. Ini susunannya seri. Jadi pada hambatan yang dirangkai seri, cirinya adalah bahwa setiap terminal hambatan hanya bertemu dengan hambatan lain dalam satu titik saja. Jadi misalkan ini, R1 bertemu dengan R2 di titik ini. R2 dengan R3 bertemu di titik ini. Ya, itu namanya seri. Jadi seperti gerbong kereta api itu seri ya, jadi seperti ini ya. Ini dengan ini seri namanya. Nyambungnya hanya satu titik. Sementara ujung yang satu lagi dengan ujung ini itu tidak bertemu ya. Jadi ujung ini dengan ujung ini tidak bertemu. Ini ciri seri ya. Nah, ini adalah rangkaian. Jadi kalau dihubungkan dengan sumber tegangan E misalnya, sumber GGL ya, maka rangkaiannya adalah rangkaian satu loop ya. Jadi ini merupakan rangkaian sederhana ya. Karena itu maka bisa kita ganti menjadi sebuah rangkaian seperti ini. Ini serupa aja, ini dengan serupa ya. Dengan RS adalah hambatan pengganti dari R1, R2 dan R3 yang terangkai seri. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai hambatan pengganti sehingga rangkaian ini menjadi sama dengan yang ini, menjadi ekivalen ya. Nah, prinsipnya begini, ketika hambatan-hambatan ini dirangkai seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, maka kan nantinya akan muncul arus ya, keluar dari kutub positif baterai ya. Jadi akan ada arus ke sini keluar atau ke sini. Nah, jadi harus melewati ini ya, ke sini. Nah, ya, melewati setiap hambatan. Dan karena terangkai seri, maka arus pada hambatan R1, R2 maupun R3 nilainya akan sama ya. Jadi ciri hambatan dirangkai seri bahwa hambatan-hambatan tersebut dialiri arus yang sama ya. Jadi arus pada tiap hambatan bernilai sama ya, bernilai sama. Nah, dalam hal ini I ya. Nah, kemudian ingat bahwa perkalian antara arus dengan hambatan itu kan tegangan ya. Kita sudah bahas di konsep sebelumnya ya. Jadi atau kita kenal kalau seandainya hambatannya konstan itu kan hukum Ohm ya. Jadi di sini nanti akan muncul pada hambatan R1 ini tegangan, ada tegangan ya. Misalnya di sini muncul tegangan, kita sebut V1. Di sini muncul tegangan V2, di sini muncul tegangan V3. Nah, sifat dari hambatan yang terangkai seri ini itu berfungsi sebagai pembagi tegangan. Jadi berfungsi ya sebagai pembagi tegangan. Apa artinya? Artinya bahwa tegangan sumber ini itu akan dibagi-bagi ke masing-masing hambatan. Jadi total hambatan total tegangan V1, V2 dan V3 akan sama dengan tegangan sumbernya. Ya, jadi akan berlaku bahwa E itu sama saja dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Ya. Nah, kalau kemudian kita mengingat hukum bahwa V sama dengan I kali R ya. Jadi kalau kita bisa tuliskan di sini ya. Karena sebenarnya ingat bahwa
ini dengan itu setara sama. Jadi di sini pun sebenarnya ketika kita ganti dengan RS, maka arus yang ada di sini adalah I juga gitu. Maka dari rangkaian yang paling kanan akan berarti bahwa tegangan ini sama aja Pak, I kali RS ya. Jadi ini akan sama aja dengan I dikali RS. Sementara P1 berarti I dikali R1 ya. I dikali dengan R1 ditambah dengan I dikali R2 ditambah dengan I ini P3 I kali apa? R3 ya. Oke. Nah karena arusnya sama berarti kan boleh dibagi dengan arus masing-masing ya. Jadi kalau kita bagi I maka kita peroleh apa? Kita akan peroleh bahwa RS hubungannya sama dengan apa? R1 tambah R2 ditambah dengan R3 ya. Jadi hambatan pengganti ini untuk 3 buah hambatan yang seri ternyata tinggal menjumlahkan nilai dari masing-masing hambatannya ya. Ini kalau 3 buah. Bagaimana jika banyak? Ya jika banyak maka secara umum ya kita bisa dapatkan bahwa R yang dirangkai seri adalah jumlah dari hambatan-hambatan yang dirangkai seri ya. Jadi kalau kita uji jumlah artinya sama dengan kan R1 tambah R2 tambah R3 tambah dan seterusnya tergantung berapa banyak hambatan-hambatan yang dirangkai secara seri. Oke. Jadi yang perlu diingat baik-baik bahwa di sini pada rangkaian seri arus pada setiap hambatan selalu sama. Kemudian hambatan-hambatan ini berfungsi sebagai pembagi tegangan. Nah, seberapa besar tegangan pada masing-masing hambatan itu bergantung kepada nilai hambatannya. Semakin besar R-nya, maka tegangannya akan semakin apa? Besar ya. Karena kan arusnya sama kan ya. Ya, dari hubungan V sama dengan I kali R, kalau makin besar hambatan berarti tegangan makin besar ya. Nanti proporsional lah ya, tergantung dari nilai hambatannya ya. Baik, kita lihat contohnya ya. Ini ada 3 buah resistor masing-masing 2, 4 dan 6 ohm dirangkai seri diberi tegangan 12 volt. Kita ingin tentukan berapa hambatan penggantinya, arus pada rangkaian dan tegangan pada setiap resistor ya. Nah, untuk yang A kita bisa langsung pakai saja RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 ya. Berarti 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 12 ya. 12 ohm ya. Nah, yang B, bagaimana cara mendapatkan arusnya? Karena sudah kita ganti dengan hambatan pengganti seri, tadi kan gambarnya jadi begini kan ya. Ini RS, dimana ini adalah E, ini adalah arus, gitu kan ya. Maka tinggal langsung saya gunakan bahwa E sama dengan I dikali R, gitu kan ya. Atau berarti I sama dengan E dibagi dengan R ya. E nya adalah 12 volt ya. 12 volt dibagi dengan hambatannya 12 ohm, berarti 1 ampere. Kemudian yang ketiga, tegangan pada masing-masing resistor berarti P1 ya. Tinggal I dikali R1, berarti 1 dikali dengan R1 nya berapa? 2 ya, berarti 2 volt ya. P2 berarti tinggal I dikali R2, berarti 1 dikali dengan hambatan kedua adalah 4 ya, 4 ohm, berarti 4 volt ya. P3 berarti I dikali dengan R3, berarti 1 dikali dengan 6 ya, berarti 6 volt ya. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa P1 tambah P2 tambah P3 adalah 2 tambah 4 tambah 6, 12 volt ya.
tegangan dari sumber PDA sebesar 12 volt dibagi ke masing-masing hambatan, masing-masing sesuai dengan porsi dari hambatan. Semakin besar hambatannya, semakin besar tegangannya. Ya. Baik, kita lanjutkan yang kedua, ya, rangkaian paralel. Ya. Jadi ciri dari rangkaian paralel adalah bahwa setiap terminal dari masing-masing hambatannya akan bertemu di kedua ujungnya. Ya. Perhatikan bahwa terminal kiri R1 ini bertemu dengan terminal kiri R2, demikian pula terminal kanannya, ya, ketemu di sini. Demikian pula untuk R3. Jadi kalau misalkan ada titik A, ini adalah titik B, ya, maka ketiga terminal dari masing-masing hambatan bertemu di titik yang sama masing-masing di A dan di B, ya. Nah, hambatan yang dirangkai paralel, ya, kalau kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, maka arus akan keluar dari baterai atau sumber tegangan nanti ke sini, ke titik A masuk, ya. Nah, di titik A ini akan terbagi, ya. Jadi nanti katakan ke R1 akan ada arus sebesar I1, pada R2 nanti akan muncul arus sebesar I2, dan pada R3 akan muncul arus sebesar I3. Karena itu maka hambatan paralel itu berfungsi sebagai pembagi arus. Ya, berfungsi sebagai pembagi arus. Kemudian, nah, kalau berfungsi sebagai pembagi arus, berarti kan bisa kita lihat di sini arus I tadi kan di titik A dibagi-bagi menjadi I1, I2, I3 itu akan sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Ya. Nah, kemudian ingat pada video sebelumnya sudah dibahas bahwa tegangan antara dua titik kita cari lewat cabang mana saja atau jalur mana saja itu akan sama. Jadi kalau kita perhatikan di sini, karena masing-masing ini dari titik A berujung di B, maka tegangan pada setiap resistor itu akan sama, ya, dan akan sama juga dengan sumber tegangan di sini. Jadi kalau misalkan di sini tegangannya P3, misalkan ini adalah P2, di sini adalah P1, maka masing-masing di sini akan sama dengan E, ya. Di sini tegangannya E, di sini tegangannya E, di sini juga tegangannya E. Jadi tegangannya masing-masing akan sama dengan E. Ya. Jadi boleh saya tulis di sebelah sini bahwa setiap resistor tegangannya sama, ya. Tegangannya sama. Karena itu kalau kita gunakan kembali hubungan bahwa E sama dengan I dikali R, maka berarti I sama dengan apa? E dibagi apa? RP. Ya, jadi di sini boleh tulis jadi E dibagi dengan RP. Ini berarti E dibagi dengan apa? R1, ya. Dan ini adalah E dibagi dengan R2. Ini adalah E dibagi dengan R3. Sehingga kita bagi dengan E semuanya, maka ini akan berubah menjadi apa? 1, ya, kita bagi, ya. Maka kita akan dapatkan 1 per RP berarti 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Ini kalau hanya ada 3, kan, ya. Bagaimana kalau banyak? Ya, tinggal jumlahkan aja, ya, seluruhnya, sepernya, ya. Secara umum kita bisa tuliskan bahwa kalau dirangkai paralel berarti 1 per RP-nya adalah jumlah dari 1 per R-nya, ya. Jumlah dari 1 per R. I-nya nanti tergantung jumlah hambatannya, ya. Jadi boleh jadi 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 plus dan seterusnya, ya. Itu kalau banyak, ya. Baik, kita lihat contohnya, ya. Ini ada hambatan 2, 3, dan 6 dirangkai paralel, lalu diberi beda potensial dari baterai 6 volt. Kita ingin hitung berapa penggantinya, hambatan pengganti, arus yang dikeluarkan baterai, dan arus pada setiap hambatan. Baik, misalnya ini adalah R1, R2, R3, dan ini adalah tegangan baterai E, ya. Maka untuk yang pertama, karena dirangkai paralel,
berarti nanti kita akan dapatkan 1/RP ini kan ya. 1/2 ditambah dengan 1/3 ditambah dengan 1/6. Ini bisa kita jadikan per berapa nih? KPK-nya 6 ya. Dijadikan per 6, berarti ini kali 3 ditambah ini kali 2 ditambah ini tetap 1 ya. Jadi 6/6 ya. 6/6. Berarti RP-nya 1 ya. 1 ohm. Kemudian yang kedua, arus. Nah, arus pada baterai. Untuk mendapatkan arus pada baterai, langsung saja bahwa I sama dengan E dibagi dengan R. R-nya adalah R yang tersusun paralel, kan ya? Berarti 6 volt dibagi dengan 1 ohm, berarti 6 ampere. Ya. Kemudian arus pada tiap hambatan. Ya, I pada hambatan 1 ya. Gunakan rumus yang serupa. Karena tegangannya sama, berarti ini tinggal E dibagi dengan R1 ya. Berarti 6 dibagi dengan R1-nya 2. Berarti 3 ampere ya. Kemudian I pada 2, berarti E dibagi dengan R2 ya. 6 dibagi dengan 3, berarti 2 ampere. Dan I pada yang hambatan ketiga pada 6 ohm, E dibagi dengan R3, berarti 6 dibagi dengan 6 sama dengan 1 ampere. Oke, perhatikan bedanya dengan rangkaian seri. Kalau pada rangkaian seri, ketika hambatannya makin besar, tegangan makin besar. Nah, di sini kalau dengan arus itu berbanding terbalik, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau hambatannya makin besar, maka arusnya makin kecil, ya. Karena memang I dengan R berbanding terbalik. Jadi rangkaian yang disusun secara paralel hambatan berfungsi sebagai pembagi arus, dan hambatan yang besar akan dilewati arus yang kecil. Oke? Baik. Nanti kita akan lanjutkan bahasan mengenai variasi soal hambatan pada pertemuan atau pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.